Wah wah wah, benar-benar di luar dugaan. Shin Tae-yong konfirmasi akan kembali dalam waktu dekat. Apakah ikut TC Timnas Indonesia? Berikut info mengejutkannya. Nah ini nih, takut strateginya diketahui rival. Pelatih Malaysia bakal pantau langsung Kim Sang-sik tangani ASEAN All Stars. Waduh, skenario macam apa ini? Cina bongkar skenario ajaib jelang lawan Timnas Indonesia. Kira-kira skenario macam apa ini yang dibuat Cina? Berikut info mengejutkannya. Nah, ini baru super top Marco Top. Patrick Kluivert lempar kode untuk Elkan Bagot. Apakah akan dibawa lawan Cina? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Pelatih Malaysia bakal pantau langsung Kim Sang-sik dan pemain Vietnam di laga ASEAN All Stars. Laga persahabatan antara Manchester United dan ASEAN All Stars mendatangkan kejutan besar, terutama bagi pelatih Timnas Malaysia, Peter Schklamovski. Menurut kabar terbaru, pelatih asal Australia ini berencana untuk memantau langsung pertandingan tersebut sebagai bagian dari persiapan timnya menjelang laga penting melawan Vietnam pada 10 Juni mendatang. Meskipun ASEAN All Stars hanya sebuah tim persahabatan, perhatian Schklamovski sangat beralasan. Pasalnya ASEAN All Stars bukan hanya sekadar kumpulan pemain terbaik Asia Tenggara, tetapi juga tim yang akan dilatih oleh Kim Sang-sik, pelatih timnas Vietnam. Sebagai pelatih Malaysia, Schklamovski tentu menyadari betul pentingnya laga ini, mengingat Vietnam dan Malaysia berada dalam satu grup yang sama di kualifikasi Piala Asia 2027. Kedua tim ini saat ini memiliki 3 poin, namun Vietnam unggul berdasarkan selisih gol. Kemenangan atas Vietnam tentu menjadi kunci untuk memperbesar peluang Malaysia meraih tiket ke putaran final Piala Asia yang akan digelar di Arab Saudi. Maka dari itu persiapan tim Malaysia harus benar-benar matang. Yang menarik, ASEAN All Stars bukan hanya berisikan pemain dari negara-negara lain di Asia Tenggara, tetapi juga diisi oleh beberapa pemain timnas Malaysia. Nama-nama seperti Dominic Tan, Hasik Nazli, dan Sergio Aguero pernah dikabarkan akan bergabung dengan tim ini. Sayangnya dua pemain Malaysia, Dominic dan Aguero, terpaksa mundur karena kewajiban mereka dengan timnas Malaysia. Meskipun demikian, laga ini tetap memberikan kesempatan bagi Schklamovski untuk memantau bagaimana para pemain dari Vietnam yang akan bertanding di bawah arahan Kim Sang-sik bermain bersama pemain-pemain bintang dari berbagai negara Asia Tenggara. Schklamovski mengungkapkan bahwa ia akan menonton pertandingan tersebut untuk melihat kualitas dan kekuatan pemain-pemain Vietnam yang juga menjadi bagian dari ASEAN All Stars. Hal ini semakin penting mengingat Vietnam baru saja menjuarai ASEAN Cup 2024 yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF dengan gaya permainan yang mengesankan. Kim Sang-sik sebagai pelatih yang sangat berpengalaman tentunya akan menampilkan strategi yang sulit ditebak dan Schklamovski ingin memahami pola permainan yang diterapkan oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Meski begitu, Schklamovski menegaskan bahwa fokus utamanya adalah persiapan tim Malaysia untuk menghadapi Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Asia. Ia bertekad memastikan bahwa Harimau Malaya siap tampil dengan gaya sepak bola yang menghibur dan kompetitif, serta membuat para penggemar bangga dengan performa tim. Schklamovski juga menyadari bahwa pertandingan melawan Vietnam akan menjadi tantangan besar dan ia ingin menghindari terjebak terlalu dalam strategi yang diterapkan tim lawan. Laga Manchester United versus ASEAN All Stars yang akan digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil pada 28 Mei mendatang ini pun semakin menarik untuk disaksikan. Terutama bagi para penggemar sepak bola yang ingin melihat lebih dalam tentang persiapan timnas Malaysia dan Vietnam menuju Piala Asia 2027. Dengan segala kejutan yang mungkin terjadi, siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam duel ini? Apa pendapat Anda mengenai strategi yang diterapkan oleh Schklamovski dalam memantau kekuatan Vietnam melalui laga ASEAN All Stars?
Apakah Anda rasa Malaysia akan mampu meraih kemenangan atas Vietnam di laga kualifikasi Piala Asia 2027? Jangan ragu untuk meninggalkan komentar Anda di bawah. Shin Tae-yong konfirmasi akan ikut terbang ke Bali dalam waktu dekat. Sebuah kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikabarkan akan terbang ke Bali dalam waktu dekat. Momen ini begitu menarik perhatian karena waktunya sangat berdekatan dengan pemusatan latihan dalam kurung TC Timnas Indonesia yang rencananya akan dimulai pada tanggal 26 Mei 2025 mendatang. Yang membuat kabar ini semakin mencuri perhatian adalah kenyataan bahwa kehadiran Shin Tae-yong ke Bali bukan dalam kapasitas sebagai pelatih timnas atau untuk bertemu dengan PSSI. Sebaliknya, pelatih asal Korea Selatan itu disebut-sebut akan mengunjungi akademinya sendiri, STY Academy, yang berada di Pulau Dewata. Dalam unggahan video di akun Instagram resminya, Shin Tae-yong menyampaikan ucapan selamat atas pembukaan akademi tersebut dan berharap akademinya dapat memberikan kontribusi besar untuk kemajuan sepak bola usia muda di Bali. Namun banyak pihak berspekulasi lain. Dengan waktu kunjungannya yang sangat berdekatan dengan agenda Timnas Indonesia yang juga berada di lokasi yang sama, tidak menutup kemungkinan jika Shin Tae-yong menyempatkan diri untuk menyapa para mantan anak asuhnya. Apalagi hubungan emosional antara STY dan para pemain timnas tak bisa dipandang sebelah mata. Ia adalah sosok yang ikut membesarkan nama-nama seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, hingga Marcelino Ferdinand. Bayangkan saja jika Shin Tae-yong tiba-tiba muncul di hotel tempat skuad Garuda menginap. Tentu ini akan menjadi momen haru sekaligus membangkitkan semangat para pemain yang sedang mempersiapkan diri menghadapi dua laga berat melawan Cina di Jakarta pada 5 Juni dan bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menegaskan bahwa persiapan kali ini sangat serius demi membuka peluang Timnas Indonesia lolos ke putaran selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah fokus dan tekanan persiapan itu, kehadiran STY bisa menjadi kejutan emosional entah sebagai penyemangat atau justru mengundang kontroversi mengingat posisinya yang sudah tak lagi menjabat sebagai pelatih kepala. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah wajar jika Shin Tae-yong berkunjung atau bahkan menjenguk para pemain Timnas Indonesia saat TC meski ia sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad resmi? Apakah ini akan memberikan dampak positif atau justru mengganggu fokus latihan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian setuju jika STY menyapa mantan anak didiknya di tengah persiapan penting ini? Media Cina beberkan skenario ajaib jelang lawan Timnas Indonesia. Jelang laga krusial antara Timnas Indonesia dan Timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media asal Cina, Sohu, mengungkapkan sebuah skenario ajaib yang bisa membuka jalan bagi Cina untuk melaju ke putaran keempat dan tetap menjaga harapan mereka lolos ke Piala Dunia. Persaingan di grup C kualifikasi zona Asia semakin ketat dengan Jepang yang sudah dipastikan lolos dan Australia yang saat ini berada di posisi kedua. Timnas Indonesia sendiri masih bertahan di posisi ketiga dengan poin yang cukup untuk bersaing. Kondisi ini memaksa Cina untuk bekerja keras dan berharap pada beberapa hasil yang menguntungkan. Saat ini Timnas Cina berada di posisi ke-6 dengan koleksi 6 poin dan mereka harus mengalahkan Indonesia di Jakarta pada pertandingan mendatang. Kemenangan ini menurut analisis Sohu akan mengantarkan Cina meraih 9 poin yang akan meningkatkan peluang mereka untuk naik ke posisi ketiga menggeser Indonesia yang saat ini mengoleksi 9 poin. Untuk memastikan langkah mereka lebih jauh, Cina juga diharapkan bisa meraih hasil imbang saat menghadapi Bahrain di laga terakhir. Namun, skenario ini bukanlah tugas yang mudah. Timnas Indonesia saat ini dalam kondisi yang sangat baik dengan performa yang menunjukkan tren positif dan dukungan penuh dari supporter yang siap memberikan semangat ekstra. Skuad Garuda telah menunjukkan kualitas permainan yang solid di bawah arahan pelatih dan mereka akan berusaha keras untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Tidak hanya itu, hasil dari laga-laga lainnya juga akan mempengaruhi perjalanan Cina.
Misalnya, Bahrain yang akan menghadapi Arab Saudi di kandang sendiri diharapkan kalah, yang akan membuat posisi Cina semakin nyaman. Jika Bahrain gagal meraih kemenangan, maka mereka hanya bisa mengoleksi maksimal 8 poin, membuka peluang bagi Cina untuk melesat ke posisi ketiga. Tentu saja, skenario ini memerlukan keberuntungan yang sangat besar dan perjuangan maksimal dari tim sepak bola nasional Cina. Meski tampaknya hampir mustahil, Sohu menekankan bahwa segala kemungkinan masih terbuka asalkan Cina dapat mengumpulkan 10 poin dari 2 pertandingan sisa mereka. Mereka harus berjuang habis-habisan agar tidak kembali gagal lolos ke Piala Dunia seperti yang terjadi di masa lalu. Laga ini tentu akan menjadi pertandingan yang menarik untuk disaksikan dengan Indonesia yang tengah dalam momentum positif dan Cina yang berusaha bangkit dari posisi bawah. Bagaimana menurut Anda, apakah Cina bisa mengatasi tantangan berat ini dan merebut tiket ke putaran keempat? Atau akankah Indonesia berhasil mempertahankan posisinya dan mengunci tempat di Piala Dunia 2026? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Serius lolos Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia TC di Bali dengan fasilitas kelas Eropa. Timnas Indonesia kini benar-benar menunjukkan keseriusannya untuk mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia 2026. Demi mewujudkan ambisi besar tersebut, PSSI menetapkan Bali sebagai lokasi pemusatan latihan (TC) skuad Garuda mulai tanggal 26 Mei 2025. TC ini bukan sekadar latihan biasa, melainkan bentuk komitmen penuh untuk menghadapi 2 laga krusial melawan Cina dan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang membuat TC ini istimewa adalah pilihan lokasinya, Bali United Training Center. Fasilitas yang satu ini sudah dikenal luas sebagai salah satu yang terbaik di Asia Tenggara, bahkan disebut-sebut berstandar Eropa. Di sini terdapat 3 lapangan rumput dengan standar internasional, ruang gym modern, fasilitas pemulihan atlet, serta suasana alam yang tenang karena berada di pinggir pantai. Lokasi ini memungkinkan pemain untuk berlatih sekaligus menjaga kondisi fisik dan mental dalam suasana yang lebih rileks namun tetap fokus. Para pemain yang baru bergabung seperti Emil Audero dan Jay Itzes diprediksi akan langsung terkesan dengan fasilitas mewah ini. Sementara pemain-pemain yang sudah pernah menjalani TC di sana tentu bisa beradaptasi lebih cepat. Semua ini menjadi bagian dari strategi pelatih baru, Patrick Kluivert, yang dalam waktu dekat dijadwalkan tiba dan langsung memimpin sesi latihan. Mayoritas pemain Indonesia juga sudah menyelesaikan musim kompetisi bersama klub masing-masing, khususnya mereka yang bermain di luar negeri. Hal ini memungkinkan semua pemain bisa berkumpul lebih awal dan mengikuti TC secara penuh sejak hari pertama. Menurut pihak PSSI, semua urusan logistik dan teknis telah dipersiapkan dengan matang agar latihan berjalan maksimal. Di sisi lain, tim lawan seperti Cina juga melakukan persiapan serius, bahkan menghentikan liga domestik mulai 17 Mei. Namun pelatih mereka, Branko Ivankovic, mengakui bahwa Indonesia sedikit lebih diuntungkan dari segi waktu persiapan. Dengan jadwal TC lebih awal, Timnas Indonesia punya ruang lebih besar untuk mengasah taktik dan membangun chemistry antar pemain. Saat ini Indonesia berada di peringkat keempat klasemen grup dengan 9 poin dan menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang punya peluang besar untuk lolos ke babak berikutnya. Kemenangan atas Cina atau Jepang akan menjadi penentu nasib Garuda untuk terbang ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 2026 mendatang. TC di Bali bukan hanya tentang latihan, tapi juga bukti keseriusan. Ini adalah langkah nyata bahwa Indonesia tidak lagi ingin hanya ikut meramaikan, tapi benar-benar ingin bersaing di level dunia. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah fasilitas mewah dan persiapan matang ini sudah cukup untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian optimis dengan peluang timnas kali ini? Dua pemain timnas Indonesia resmi dicoret Patrick Kluivert jelang lawan Cina. Keputusan mengejutkan datang dari pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang bahkan belum memimpin satu pertandingan pun.
namun sudah mencoret 2 nama dari skuad Garuda untuk laga krusial melawan timnas Cina. Padahal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 itu baru akan digelar pada Kamis 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun 2 nama sudah dipastikan tak bisa tampil lebih awal karena akumulasi kartu, dan ini jelas di luar ekspektasi banyak pihak. 2 pemain yang dipastikan absen adalah Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes. Keduanya terkena sanksi akibat akumulasi kartu kuning yang didapat saat laga terakhir melawan Bahrain pada 25 Maret 2025. Ini membuat Patrick Kluivert harus merombak rencana awalnya bahkan sebelum latihan dimulai. Banyak yang tidak menyangka keputusan ini akan datang secepat itu mengingat Kluivert sendiri masih dalam tahap pemantauan pemain yang akan dipanggil ke dalam skuad. Yang menarik, meski dipastikan absen saat lawan Cina, baik Marcelino maupun Paes masih tetap akan dipanggil sebagai bagian dari total 27 pemain yang akan disiapkan untuk 2 laga terakhir di bulan Juni. Pasalnya, mereka bisa kembali tampil saat menghadapi Jepang di laga pamungkas. Ini menunjukkan bahwa Kluivert tetap mempercayai kualitas keduanya dan tidak ingin kehilangan momentum membangun chemistry tim yang solid menjelang laga-laga penting. Kehilangan 2 pemain inti tentu bukan hal kecil, tapi Kluivert tampaknya sudah siap dengan berbagai opsi. Di posisi penjaga gawang, Emil Audero berpeluang menjalani debut resminya bersama timnas Indonesia menggantikan Maarten Paes. Audero yang sebelumnya membela Sampdoria dan Juventus ini tentu menjadi opsi yang sangat meyakinkan. Sementara untuk menggantikan Marcelino ada beberapa nama yang bisa disiapkan seperti Egy Maulana Fikri yang jika dalam kondisi fit bisa menjadi alternatif kreatif di lini tengah. Langkah awal Kluivert ini tentu menunjukkan satu hal, dia tegas, terencana, dan tidak main-main dalam memimpin Garuda. Walau keputusan ini tampak cepat, tapi justru menunjukkan profesionalisme tinggi. Ia tak mau menunda-nunda menyusun strategi demi persiapan matang menghadapi laga yang bisa menentukan nasib Indonesia ke Piala Dunia 2026. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan mencoret Marcelino dan Paes lebih awal adalah langkah tepat dari Kluivert? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah timnas masih cukup kuat untuk menghadapi Cina meski tanpa 2 pemain andalannya? Patrick Kluivert lempar kode untuk Elkan Bagot. Belum lama menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert langsung menyita perhatian publik dengan pernyataannya soal kriteria pemain yang akan dipanggil. Di tengah pernyataan itu, 1 nama kembali mencuat, Elkan Bagot. Bek jangkung kelahiran Bangkok ini tampil gemilang bersama Blach Pool di kompetisi Ligue 1 musim ini dan kode dari Kluivert terasa seperti sinyal terbuka untuknya kembali membela merah putih. Elkan mencatat 20 penampilan bersama Blach Pool di musim 2024-2025, bahkan meski sempat diganggu cedera. Dalam laga pamungkas melawan Bristol Rovers pada Sabtu 3 Mei 2025, ia tampil penuh dan tak tergantikan. Statistiknya sangat solid, 5 sapuan, 1 intercept, 1 tackle, serta mendominasi duel udara. Rating 6,9 dari SofaScore semakin menegaskan bahwa performanya pantas mendapat sorotan, bahkan pantas disebut sebagai tembok pertahanan Blach Pool musim ini. Dengan kompetisi Eropa yang telah usai, peluang Elkan untuk kembali memperkuat timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Cina dalam kurung 5 Juni dan Jepang dalam kurung 10 Juni pun terbuka lebar. Patrick Kluivert menegaskan bahwa pemain yang dipanggil harus reguler bermain di klub dan memiliki kebugaran fisik tinggi. Dalam konteks ini, Elkan Bagot jelas memenuhi syarat. Ia bukan hanya tampil reguler, tapi juga menunjukkan perkembangan pesat sepanjang musim. Menariknya, Elkan belum lama ini buka suara dalam sebuah wawancara eksklusif di kanal YouTube Sir Bert Lemon. Ia menyebut bahwa bermain untuk timnas Indonesia adalah momen terpenting dalam kariernya. Ini adalah pengakuan yang begitu menyentuh, terutama setelah cukup lama dirinya absen dari panggilan tim nasional. Ia mengenang momen membanggakan saat membawa Garuda lolos ke Piala Asia 2023 di bawah asuhan Sintayong, dan menyebut itu sebagai salah satu kenangan terbaik dalam hidupnya. Namun, masa depan Elkan masih sedikit abu-abu.
Kontrak peminjamannya di Blackpool akan berakhir pada 31 Mei 2025 dan belum jelas apakah ia akan kembali ke Ipswich Town atau dipermanenkan oleh Blackpool. Yang pasti Patrick Kluivert seolah memberi panggung, tinggal Elkan menari dan membuktikan bahwa dirinya masih pantas berdiri di lini belakang skuad Garuda. Dengan semua sinyal positif ini, para pencinta timnas Indonesia tentu berharap Elkan kembali memperkuat barisan pertahanan merah putih. Apalagi duel kontra Cina bukan laga biasa, ini adalah penentuan nasib menuju Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian? Apakah Elkan Bagot layak dipanggil kembali ke timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu suara kalian sampai ke telinga Coach Kluivert. Respons Erick Thohir, lihat Marcelino debut di Oxford United. Debut Marcelino Ferdinand bersama Oxford United akhirnya terjadi. Momen bersejarah ini terjadi dalam laga pamungkas EFL Championship 2024-2025. Saat Oxford United bermain imbang 3-3 melawan Swansea City di Stadion Swansea pada Sabtu malam 3 Mei 2025 waktu Indonesia. Yang menarik, laga tersebut juga menampilkan Oleh Romeni sebagai starter, menjadikan pertandingan ini sangat spesial bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Marcelino masuk di menit ke-77 menggantikan Romeni dan langsung mencatatkan debutnya di kasta kedua Liga Inggris. Meskipun hanya bermain beberapa menit, kehadirannya di lapangan menjadi simbol kemajuan sepak bola Indonesia sekaligus harapan besar bagi masa depan timnas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak tinggal diam melihat pencapaian ini. Melalui akun Instagram pribadinya, Erick menyampaikan kebanggaan dan rasa optimisnya terhadap kedua pemain muda Indonesia ini. Ia menyebut bahwa pengalaman Marcelino dan Romeni di Liga Inggris adalah bekal luar biasa untuk menghadapi dua laga penting timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Senang melihat Oleh Romeni kembali menjadi starter di laga terakhir musim ini bersama Oxford United yang juga memastikan bertahan di EFL Championship untuk musim depan, tulis Erick. Tak hanya itu, Erick juga secara khusus menyoroti debut Marcelino. Ia menyebut momen tersebut sebagai langkah penting dalam karier Marcelino dan sangat berharga untuk pengembangan mental dan teknis seorang pemain muda. Marcelino masuk dalam daftar pemain cadangan dan akhirnya mendapat kesempatan bermain. Ini momen penting untuk pengalamannya di kasta kedua Liga Inggris, ujarnya. Debut ini bukan hanya sekadar statistik di papan skor, tapi adalah tonggak awal perjalanan Marcelino di sepak bola Eropa. Banyak yang berharap ini akan membuka lebih banyak peluang bagi pemain muda Indonesia lainnya untuk unjuk gigi di luar negeri. Melihat antusiasme Erick Thohir dan perjuangan dua pemain ini di Liga Inggris, kita sebagai pendukung timnas tentu merasa bangga. Tapi bagaimana menurut kamu? Apakah Marcelino dan Oleh sudah berada di jalur yang tepat menuju level internasional yang lebih tinggi? Apakah pengalaman di Oxford akan membawa dampak besar bagi performa mereka bersama timnas? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Apakah kamu optimis melihat masa depan timnas Indonesia dengan kehadiran pemain-pemain muda yang berkiprah di luar negeri? Kanada soroti debut bintang timnas Indonesia. Tak ada yang menyangka, debut seorang bintang muda timnas Indonesia di Liga Inggris justru mendapat sorotan dari media luar negeri dan bukan dari negara tetangga, melainkan dari Last Word on Sports, media asal Kanada. Momen luar biasa ini terjadi pada pertandingan terakhir Oxford United di musim 2024-2025. Saat mereka menahan imbang tuan rumah Swansea City dengan skor 3-3 dalam laga pekan ke-46 Championship. Pertandingan tersebut awalnya menjadi panggung bagi Oleh Romeni yang kembali dipercaya sebagai starter setelah beberapa laga hanya menghangatkan bangku cadangan. Namun sorotan besar justru datang saat Marcelino Ferdinand, bintang muda berusia 20 tahun yang juga pemain timnas Indonesia, melakoni debutnya di kasta kedua Liga Inggris.
Ia masuk menggantikan Romani pada menit ke-77 dan langsung membuat kejutan. Media Kanada Last Word on Sports secara khusus menyoroti dua hal besar dari laga ini, perubahan komposisi pemain Oxford United dan debut Marcelino. Mereka mencatat secara rinci performa Marcelino yang ternyata tampil cukup mengesankan dalam waktu singkat. Ia mencatat 7 sentuhan, 5 umpan akurat dalam kurung 100%, 1 tackle sukses dalam kurung 100%, dan 2 kali menang duel dalam kurung 100%. Angka-angka ini tentu bukan statistik biasa untuk seorang pemain debutan. Yang membuatnya semakin luar biasa, Last Word on Sports menempatkan Marcelino sebagai salah satu highlight pertandingan, padahal ini baru debut pertamanya di Championship. Tak heran, banyak penggemar Indonesia mulai berspekulasi apakah Marcelino layak disebut sebagai Man of the Match. Meskipun gelar resmi Man of the Match belum diumumkan secara spesifik, banyak mata kini tertuju pada pemain jebolan KMSK The Inze tersebut. Penampilan efektifnya di tengah tekanan laga terakhir musim ini jadi sinyal kuat bahwa Marcelino siap bersaing di level tertinggi. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, pun menyebut pertandingan ini sebagai laga aneh tapi sangat sengit, menunjukkan betapa intensnya atmosfer pertandingan dan bagaimana setiap pemain berjuang hingga akhir. Pertanyaannya sekarang, apakah menurut kalian Marcelino layak disebut Man of the Match meski baru bermain 15 menit? Apakah performa impresifnya di laga debut ini bisa jadi modal kuat untuk menembus tim utama musim depan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Apakah ini awal dari era baru pemain Indonesia di Eropa? Apa harapanmu untuk Marcelino dan Ole Romani ke depan?